Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu dan tidak lupa terhadap protokoler kesehatan. Baiklah anak-anak, sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai materi bioteknologi. Kita sudah masuk bab baru ya. Kemarin kemagnetan, sekarang kita lanjut ke bioteknologi. Apa sih bioteknologi itu? Kita pelajari berikut. Bioteknologi itu berasal dari kata bio, ya, bio dan teknologi, yang artinya pemanfaatan organisme makhluk hidup ya berupa makhluk hidup untuk menghasilkan produk dan jasa yang bermanfaat bagi manusia. Itu pengertiannya, ya. Bioteknologi ini sudah dikenal sejak ratusan tahun yang lalu, ya. Karena manusia zaman dulu pun sudah melakukan bioteknologi ini ya, kegiatan bioteknologi ini, baik secara konvensional ataupun secara modern. Kita lanjut. Nah, istilah bioteknologi ini baru berkembang setelah ada seorang pastor yang menemukan proses fermentasi dalam pembuatan anggur, ya. Di situ pada abad ke-19, ya. Pada abad ke-19 bersamaan dengan ketika itu di bidang pertanian ya, di bidang pertaniannya sendiri sudah menggunakan mikroorganisme. Kalau di bidang pertaniannya itu untuk mengendalikan hama ya, berupa serangga dan juga menambahkan kesuburan tanah. Jadi diawali dari seorang pastor yang menemukan proses fermentasi anggur. Selanjutnya, nah tadi sudah Ibu sedikit singgung ya di atas. Bioteknologi itu ada yang secara konvensional, ada yang secara modern. Nah, sebelum mengenal pengertiannya, apa sih konvensional, apa sih modern, kita lihat dulu perbandingannya ya. Perbandingan antara konvensional dan modern. Untuk teknik yang digunakan ya, yaitu melalui fermentasi kalau konvensional ya. Yang modern menggunakan DNA rekombinan. Ya, ini. Nah, keterlibatan manusia ya, dua-duanya melibatkan manusia, tapi ketika bioteknologi konvensional ini tidak mengubah sama sekali sifat aslinya ya pada agen biologi tersebut atau pada mikroorganisme tersebut, hanya ditambahkan, tidak dirubah. Sedangkan untuk yang modern itu mengubah dari sifat sebelumnya ya pada mikroorganisme yang ditambahkannya ya sesuai dengan apa yang diinginkan kalau untuk yang modern. Contoh hasilnya, untuk contoh hasil yang konvensional ini sering atau banyak kita jumpai ya, mudah sekali di sekitar kita pun sering mungkin kita lihat. Jadi contohnya ada tape, tempe, kecap, asam cuka, yogurt, dan alkohol ya. Itu contoh yang paling sering dilihat. Kalau untuk yang modern ini berupa insulin dari bakteri atau tomat yang tahan lama. Itu salah satu contohnya. Nah, pengertiannya untuk bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional itu adalah bioteknologi yang mengandalkan jasa mikroba ya atau menambahkan mikroorganisme untuk menghasilkan produk yang dibutuhkan manusia melalui proses fermentasi atau peragian ya. Di sini tidak dilakukan perubahan sama sekali, hanya menambahkan. Contoh di sini tepung, ketika tepung itu ditambahkan mikroorganisme ini, Aspergillus, dia berubah menjadi glukosa. Setelah menjadi glukosa, ditambahkan kembali mikroorganisme berikutnya, yaitu Saccharomyces. Dia berubah menjadi alkohol. Terus didiamkan, ya. Setelah didiamkan, dia akan menghasilkan asam cuka atau metanol. Produknya, ini produknya, ya, hasil dari bioteknologi konvensional. Terus contoh lainnya adalah tape. Tape itu hanya ditambahkan ragi, ya. Jadi ragi itu nanti untuk menambahkan menjadi fermentasi ya,
jamur di sini. Jadi setelah difermentasi dia akan mikroba tersebut berubah menjadi jamur dan menghasilkan rasa yang berbeda dari sebelumnya ya. Nah, jadi bahan utamanya ketela pohon di sini atau bisa juga nasi ketan, beras ketan ya. Nah, di sini bisa kalian baca. Terus bioteknologi modern. Kalau bioteknologi modern ini sudah masuk ke dalam rekayasa genetika ya. Tadi pengertiannya seperti ini, mengubah sifat organisme sehingga memiliki kemampuan seperti yang diinginkan. Jadi apa yang diinginkan disesuaikan di sini, organismenya sudah dirubah di sini ya. Contoh, bakteri menghasilkan insulin ya untuk merekombinasi DNA. DNA itu dipotong kemudian disambung kembali menjadi yang baru dan membawa sifat unggul ya. Disebutnya nanti dengan DNA rekombinan. Nih, berarti pilihan di sini apa yang diinginkan, dicari yang bagusnya ya, baru disambungkan dan menghasilkan DNA rekombinan. Ini seperti ini ya prosesnya. Tahapannya kalian cukup baca ya. Nanti Ibu akan share kembali linknya. Jika dari penjelasan Ibu ini kurang jelas ya, kalian bisa baca kembali melalui linknya. Nah, ini. Nah, ini penerapan bioteknologi sehari-hari ya. Misalnya tempe, nata de coco, terus apa lagi? Keju, ini proses pembuatan keju. Terus ada juga Aspergillus wenti itu untuk membuat kecap nih ya, Aspergillus wenti contohnya. Rhizopus oryzae kalian bisa baca ya, memfermentasikan kedelai yang dikupas kulitnya. Tuh. Ini nanti contoh-contohnya ya. Nah, kalau ini untuk bahan pangan ya. Menjadi bahan pangan. Di sini ada PST, protein sel tunggal ya. Kalian bisa baca di sini ya. Ini juga masih produk PST, protein sel tunggal. Nah, seperti ini prosesnya. Tulisannya jelas enggak ya? Baca ya nanti di link berikutnya. Nah, di sini juga ada produk bioteknologi modern antara lain berupa makhluk hidup transgenik. Nah, makhluk hidup transgenik itu apa? Yaitu makhluk hidup yang telah diubah sifatnya sehingga memiliki keunggulan tertentu. Ya, jadi di sini ini biasanya pada bidang peternakan. Ya, jadi merubah suatu makhluk hidup sesuai dengan yang diinginkan. Misalnya ayam hanya sebagai ayam petelur, sebagai ayam pedaging, itu nanti dijadikan makhluk hidup transgenik melalui bioteknologi modern, bisa seperti itu ya. Atau contoh lainnya nih, bakteri yang mampu menambang tembaga, bakteri yang mampu membersihkan lingkungan yang tercemar, ini ya pada bakteri atau pada makhluk hidup lainnya. Contoh, nah ini salah satu contoh makhluk hidup transgenik ya. Makhluk hidup transgenik pada hewan, misalnya pada sapi ya. Ketika mau menghasilkan sapi yang unggul, maka dipilihlah DNA unggulan ya. DNA yang dibutuhkan misalnya supaya dagingnya banyak ya. Terus terlihatnya lebih gemuk atau untuk dipanennya lebih cepat ya, supaya bisa disembelihnya lebih cepat, itu juga bisa dilakukan melalui bioteknologi modern yang tadi disebut dengan makhluk hidup transgenik ya. Mungkin itu saja untuk penjelasan kali ini. Nanti setelah selesai penjelasan dari Ibu, silahkan kalian kerjakan tugasnya ya sesuai dengan yang diperintahkan supaya nilai kalian itu terpenuhi. Terima kasih, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa perhatikan tugasnya ya. Pertemuan berikutnya kita lanjutkan kembali.